Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mari kita persiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, hingga kami mengerti sabdamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu Mazmur yang paling terkenal dari 150 pasal kitab Mazmur, yaitu Mazmur pasal 23 ini. Hampir semua orang Kristen, hampir semua orang percaya pernah membaca pasal ini. Bahkan saya yakin ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menjadikan pasal 23 ini sebagai pasal yang paling menarik. Kenapa saya katakan pasal yang paling menarik? Karena di dalam pasal 23 ini terkandung bagaimana Allah menunjukkan kebaikan, bagaimana Allah menunjukkan pertolongan, dan bagaimana Allah menyempurnakan kasih-Nya dalam melawat kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, saya pernah bertemu dengan salah seorang wanita hebat, pendiri GKPI, istri daripada Bapak Pendeta Profesor Sultan Hutagalung. Nah, ibu ini sebelum berdoa, dia terlebih dahulu membacakan Mazmur 23 ini dengan luar kepala. Lalu setelah kami selesai berdoa bersama dengan ibu itu yang memimpin dengan kawan-kawan pada saat itu, dia menceritakan tentang Mazmur ini. Dan kami menyelidiki lebih dalam. Kesaksian daripada ibu tersebut, dia katakan bahwa lawatan Tuhan sungguh-sungguh nyata dia rasakan seperti yang terkandung dalam Mazmur 23 ini. Maka dia akan senantiasa mempersaksikan kebaikan Tuhan lewat Mazmur ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan,
Mazmur 23 ini merupakan mazmur yang dinyanyikan atau yang dikumandangkan oleh Daud. Kenapa Daud mengkumandangkan mazmur ini? Daud benar-benar merasakan bagaimana Allah menyertainya, bagaimana Tuhan menjadi gembalanya, dan bagaimana penggembalaan Tuhan itu benar-benar sempurna di dalam kehidupannya. Maka apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama? Dikatakan di sana, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini mau mengatakan bagaimana Allah itu setia. Allah itu penuh perhatian. Allah itu memelihara, melindungi, dan menyediakan kebutuhan manusia itu. Baik secara spiritualitas, baik secara fisik. Bahkan Allah memastikan bahwa manusia atau umatnya memiliki segala yang dibutuhkan dalam menjalani atau melanjutkan kehidupan. Maka Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kepengembalaan Tuhan menjamin kehidupan umatnya pada saat itu. Lalu dia melanjutkan di dalam ayat yang kedua. Dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, maksud daripada ayat ini Bapak Ibu, ini mau menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah, perhatian Allah membimbing manusia itu ke tempat-tempat yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kepuasan fisik, baik itu secara rohani. Umat Allah dipastikan akan diurus dengan sangat baik oleh Allah di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Maka Daud katakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ketiga. Dia katakan juga ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini merupakan bagian daripada pemulihan yang diberikan oleh Allah di dalam jiwa manusia yang sangat kosong. Ini merupakan pemulihan atau penyegaran yang diberikan oleh Allah sehingga manusia itu yang penuh dengan dosa itu dituntun berjalan di dalam kebenaran. Maka Allah akan memulihkan kehidupan manusia, menyegarkan jiwa manusia yang merasakan kekosongan, yang merasakan banyak tekanan dan kehidupan. Lalu dalam ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat yang keempat ini, bagaimana pemazmur mengatakan bahwa dia akan berjalan terus dengan perlindungan Tuhan. Kekuatan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Maka dia tidak akan pernah merasakan ketakutan. Bahkan kalaupun ketakutan itu datang dari para musuh dan sebagainya. Tapi pemazmur dalam hal ini Daud, dia percaya bahwa gada Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan benar-benar akan nyata di dalam kehidupannya. Lalu dalam ayat yang kelima Bapak Ibu, di sana dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pelaku penuh melimpah. Ayat ini menggambarkan bagaimana kemurahan Allah yang melimpah kepada manusia. Bahkan di hadapan lawan atau di hadapan kesulitan sekalipun, orang-orang yang disertai oleh Tuhan, orang-orang yang dijagai oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan, maka Tuhan akan memberkati, maka Tuhan akan mencukupkan kehidupan manusia itu. Walaupun manusia itu dalam kekurangan. Maka dikatakan, Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawan atau di dalam segala persoalan. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia itu. Lalu dalam ayat yang ke-6 yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan di sana, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Ayat yang terakhir ini menekankan bahwa kemurahan Allah, kasih setia Allah, penyertaan Allah akan senantiasa ada bagi manusia selama-lamanya. Kepastian itu Allah berikan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan yang kita alami dan yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus adalah benar adanya. Di mana memang Allah menjamin di dalam Yesus Kristus bahwa Allah itu akan menyertai manusia. Tidak hanya menyertai, Allah menjamin memberikan kekekalan hidup kepada manusia. Sehingga lewat pengorbanan Yesus, kekekalan itu diberikan kepada manusia. Perlindungan Allah kepada manusia tidak terjadi hanya di dalam kitab perjanjian lama. Di dalam kitab perjanjian baru, nyata melalui Yesus Kristus bahwa Allah menjadi gembala yang baik. Kalaupun gembala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini ada gembala upahan, ada gembala bayaran, ada gembala yang tidak setia, ada gembala yang melakukan hal yang tidak benar. Tetapi Yesus sebagai gembala yang baik, dia menunjukkannya, dia berkorban. Nah, kalau kita hubungkan ayat ini dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10. Yesus katakan di sana, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Yesus yang menjadi gembala yang baik tidak hanya memberikan kesegaran hidup kepada kita, tidak hanya memberikan kita ketenangan, tidak hanya memelihara kehidupan kita, bahkan yang begitu luar biasa yang dipertunjukkan oleh Yesus sebagai gembala yang baik, dia mau berkorban. Hanya Yesus satu-satunya gembala yang baik yang benar-benar mengorbankan nyawanya untuk menjaga kawanan dombanya. Hanya Yesus satu-satunya gembala yang mengorbankan nyawanya supaya manusia yang harusnya diterkam oleh kematian, supaya manusia yang harusnya dihajar oleh dosa, tetapi lewat Yesus Kristus, lewat gembala yang agung, lewat gembala yang baik, lewat gembala yang menuntut, lewat gembala yang menjamin kehidupan, maka manusia itu dimenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita Mazmur mempersaksikan bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik, melindungi manusia, menyegarkan hidup manusia, menjamin kehidupan manusia, tentu itu terjadi juga di dalam pengorbanan Yesus Kristus, atau itu semakin disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa hidup kita ini dituntun oleh Tuhan, bahwa hidup kita ini dijaga oleh Tuhan, bahwa hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Maka karena hidup kita dituntun dan dijaga oleh Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya menjadi pengembala kehidupanmu. Biarkan hidupmu disertai oleh Tuhan sehingga hidupmu berjalan di dalam ketentuan dan ketetapan oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah nyata bagi kehidupan kami. Benar Tuhan, bahwa Engkau gembala yang baik, yang menyegarkan hidup kami, yang menuntun kami, menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami, sehingga hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Biarlah kiranya kami umat Tuhan ini hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami menjadi domba-domba yang setia, yang mengikuti Engkau, yang benar-benar domba yang sudah menerima keselamatan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.